فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorakan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya halaman 146. Masih menjelaskan mengenai pembagian kezaliman. Dan sudah kami sebutkan bahwasanya kezaliman terbagi menjadi 3. Kita sudah mengambil 2 pembagian pertama, yaitu dzulmul 'abdi li rabbih 'azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Itu merupakan kezaliman yang paling besar. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan Luqman Al-Hakim waktu itu menasihati putranya, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada putranya dalam keadaan beliau menasihatinya, wahai putraku, wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah dzulmul 'abdi li ghairihi. Zalimnya seorang hamba kepada yang selainnya, mendolimi orang lain, mendolimi saudaranya, mengambil hak saudaranya tanpa ada alasan yang syar'i, mengambil harta saudaranya, memukul saudaranya, ngebuli saudaranya, itu semuanya adalah haram. Itu semuanya adalah haram. Sebagaimana hadis qudsi yang sudah kita lewati, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, kata Allah taala. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka kalian jangan saling mendolimi. Yang ketiga sekarang, qala al-mu'allifu rahimahullah wa asbahullah an-na'u tsalits, jenis yang ketiga, dzulmul 'abdi li nafsihi. Zalimnya seorang hamba terhadap dirinya. Perhatikan ya, zalimnya seorang hamba terhadap dirinya. Maksudnya hamba tersebut menyakiti dirinya, mendolimi dirinya. Di antaranya adalah praktek bom bunuh diri yang sering antum dengarkan kadang-kala ya, digembar-gemborkan jihad fisabilillah katanya, menuju surga Firdaus katanya. Akhirnya mereka membentuk semacam komunitas, baik dikenal Jamaah Ansarud Daulah atau Jamaah Ansarut Tauhid, atau dikenal dengan Daesh kalau di Arab sana, atau dikenal dengan ISIS atau jaringan Al-Qaeda.
kelompok-kelompok yang mereka menyeru dan menyuarakan jihad padahal bukan pada tempatnya. Kemudian mereka berfatwa bolehnya membunuh diri. Dari perbuatan tersebut, membunuh diri itu kan ibaratnya menyiksa dirinya kan, bunuh diri. Sedangkan Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Karim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian bunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyayangi kalian. Kita dilarang bunuh diri. Kemudian ancaman yang lainnya, man qatala nafsahu bisyai'in uthira bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri, maka kelak di hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu tadi. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu semua dalil menunjukkan bahwasanya haram menyiksa diri sendiri, haram bunuh diri, haram mendalimi diri sendiri. Mafhum? Na'am. Baik itu dengan cara minum racun atau bunuh diri yang secara global, atau bom bunuh diri yang dinamakan dengan jihad menurut versi jihadiyin, itu semuanya adalah haram, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu di sini dibagi masuk dalam pembagian ketiga, dzulmul 'abdi li nafsihi, zalimnya seorang hamba terhadap dirinya. Dan juga agama ini, syariat Islam ini barakallahu fiik punya kaidah dimasukkan dalam khamsu al-qawaid al-kubra, 5 kaidah inti dan besar dalam apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam masalah fikih atau semisalnya. Apa di antaranya? Kullu dararin yuzal. Semua yang membahayakan dihilangkan. Dalil mana? La darar wala dirar. La darar wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Menunjukkan bahwasanya mendalimi diri sendiri adalah haram. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faminhum zalimun li nafsihi, maka ada di antara mereka yang mendalimi dirinya. Wa qala subhanahu, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendalimi diri-diri kalian. Artinya barakallahu fiik, menyakiti diri kita baik dengan cara bagaimanapun itu adalah haram. Itu kalau kembali ke fisik dan jasadnya. Kemudian juga haram mendalimi diri kita dengan kesyirikan, haram mendalimi diri kita dengan perbuatan kebid'ahan, perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan. Itu juga termasuk mendalimi, karena kita semuanya kan pengen masuk surga kan. Kita semuanya sedang berjuang menuju mana? Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau larut di dalam kemaksiatan, larut dalam kebid'ahan, larut dalam perbuatan dosa dan semisalnya, itu berarti mendalimi dirinya. Waliyadzubillah. Kita lihat lagi, kata beliau, wadzalika bidzunub wal ma'asi. Yang demikian itu dengan cara perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan, mendalimi. Sudah kita lewati pantun yang sangat indah disebutkan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengenai efek samping dosa yang sangat buruk yang bisa memadamkan hati, mematikan hati manusia, sebabnya karena dosa. Pantunnya sudah hafal antum? Pantunnya masih ingat antum? Apa? Abdullah bin Mubarak rahimahullah, antum ingat? Antum Mas Fauzan? Ra'aitud dzunuba. Ingat enggak? Belum? Ayo, kemudian. Ada yang kurang dikit. Ra'aitud dzunuba tumitul qulub wa qad yuridu dhillu itmanuha wa qad yuridu dhilla itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Itu potongannya. Wa hal afsadad dina illa al-muluk
wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Artinya ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu bisa matikan hati. Wa qad yurithu billah itmanuha, dan sungguh orang yang terus-menerus kecanduan dengan perbuatan dosa akan mewariskan kehinaan dan kerendahan. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa adalah sebab hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan perbuatan dosa tadi. Nah, kemudian juga waktu itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang masyhurnya ya, mengadukan tentang hafalannya kepada Imam Waqi'. Seraya beliau berkata, syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Suatu ketika aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Kemudian beliau mengarahkan, membimbingku agar meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa. Seraya berkata, wa qala a'lam, beliau berkata, ketahuilah, bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi, sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Jadi kemaksiatan, perbuatan dosa dan semisalnya bisa memadamkan hati, membikin hati mati, sehingga secara tidak langsung dia telah menzalim dirinya. Li'anal wajib anna al-insana yukrimu nafsahu bit-ta'ah wa yarfa'uha 'anil ma'asi. Dikarenakan yang wajib bahwa seseorang itu hendaknya memuliakan dirinya. Memuliakan dirinya dengan apa? Bit-ta'ah, dengan ketaatan. Dengan ketaatan ya, karena nah barakallahu fi, ketaatan ini termasuk sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Paham ya? Termasuk jalan menuju surga, taat. Ya kan? Sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku pada asalnya mereka semuanya masuk surga kecuali orang yang enggan. Akhirnya ditanyakan, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang mentaatiku, sungguh dia akan masuk surga. Bertaat kepada Allah dan Rasulnya sumber kebahagiaan, sebab mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi, wa yarfa'uha 'anil ma'asi, dan wajib bagi seorang mengangkat dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan, wa yu'arriduha li ta'atillah wa maghfiratihi wa jannatihi, masyaallah, dan mempersembahkan, memperjuangkan, mengorbankan dirinya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuju meminta ampunannya dan surganya. Banyak dalilnya kan? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Artinya bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian meminta ampunan kepada Rabb kalian terhadap dosa-dosa kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihat, bersegera menuju minta surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Itu semuanya dalil menunjukkan bahwasanya bersemangat mengorbankan dirinya untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surganya. Fa idza asa ilaiha wa tarakaha wal ma'asi wasyahawat muharramah, apabila dia berbuat jahat, berbuat jelek terhadap jiwanya, wa tarakaha, dan meninggalkan jiwanya, wal ma'asi wasyahawat wal muharramah wa ataha, dan apa barakallahu fiik, meninggalkan jiwanya
terhadap kepada perkara kemaksiatan syahwat yang diharamkan, wa ataha, dan justru dia memberikan kepada jiwa tersebut ma tashtahihi, apa yang dia inginkan, faqad dzalamaha, sungguh dia telah menzalimi jiwa tadi. Jadi jangan dibiarkan jiwa ini ngikutin hawa nafsunya. Inna nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan perkara yang buruk, yang jelek. Makanya kita yang kendalikan, kita yang mengarahkan, kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita ngikutin hawa nafsu, akhirnya semuanya apa? Perkara jelek yang diinginkan dia inginkan, kemudian dia lakukan, kemudian dia kerjakan. Jangan. Wa wada'aha fi ghairi mawdi'iha, yang akhirnya dia meletakkan jiwa tersebut bukan pada tempatnya, menzalimi berarti. Wa ja'an nahyu wadh-dhamm 'an dhulmin nafsi bil Qur'an bikasrah, dan sungguh telah datang larangan serta celaan terhadap apa? Mendolimi jiwanya, mendolimi diri sendiri di dalam Al-Quran dengan banyak sekali. Wa dzalika bidzunub wal ma'asi, mendolimi diri sendiri, mendolimi jiwanya dengan apa? Perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan allati bainaka wa bainallah, yang dilakukan antara engkau dan antara Allah Ta'ala. Kemaksiatan yang engkau lakukan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'alaika an tutahhira nafsak, maka wajib atasmu untuk mensucikan dirimu. Lihat, dengan cara apa? Barakallahu fiik, tentunya dengan cara ilmu. Dengan ilmu, barakallahu fiik, biidznillah azza wa jal, kita akan bisa membersihkan diri kita dari kotoran kesyirikan, kotoran kebid'ahan. Oleh karena itu Imam Sa'di rahimahullah, beliau menukilkan atau beliau mengatakan perkataan sangat bagus dalam pantun Al-Qawaidul Fiqhiyah di muqaddimah awal-awal itu. Beliau mengatakan apa? I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka wad-daran wa yakshiful haqalidil qulubi wa yusulul 'abda lil matlubi. Syahidnya mana? Wa yakshiful haqqa. Syahidnya adalah apa? Adalah perkataan beliau, ketahuilah sesungguhnya karunia yang paling agung, yang paling mulia adalah ilmu. Paham ya? Yang ilmu tersebut yuzilu syakka anka wad-daran, itu syahidnya. Menghilangkan dari dirimu keraguan dan daron. Daron itu kotoran. Kotoran apa? Kotoran kesyirikan, kebid'ahan, syubhat, syahwat. Dengan adanya ilmu tadi. Oleh karena itu semangat dalam cari ilmu. Jangan menunggu waktu-waktu yang lama, saufa wa saufa, kelak dan nanti, jangan. Di saat masih ada ruang, di saat masih ada peluang, segerakan mencari ilmu, memperdalam ilmu agama, memahami Al-Quran was sunnah, agar kita bisa terhindar dari apa? Penyakit-penyakit hati atau semisalnya. Qala ta'ala, wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Maksudnya bagaimana? Yakni taharaha minadz-dzunub wa'asi. Itu orang yang mensucikan jiwanya dari perbuatan dosa dan perbuatan kemaksiatan. Beruntung. Lihat itu. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah bangkrut dan rugi orang yang mengotori jiwanya. Yakni dan nasaha bidzunub wal ma'asi, yaitu mengotorinya dengan apa? Perbuatan dosa dan kemaksiatan. Makanya orang kalau ingin mulia itu tidak perlu dia berpakaian-pakaian mewah. Cukup dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, dia hindari. Walaupun pakaian sederhana pun dia pakai, itu namanya indah. Siapa yang hafal pantunnya? Bagus sekali pantunnya itu. Pantun yang memberikan motivasi buat kita. Tolak ukur seseorang itu kadang-kala bukan hanya sekedar penampilan luar, tapi kapan dia mampu bisa menjaga kehormatannya, dia akan nampak indah dan baik di mata manusia walaupun pakaian sederhana. Tapi pakaian seindah apapun, kalau dia sudah mencoreng kehormatannya, merusak kehormatannya, maka dia akan nampak buruk walaupun pakaiannya sangat indah. Pantunnya ada yang ingat? Pantunnya bagus sekali itu. Antum tahu enggak itu siapa itu? Afan? Tahu belum? Belum ya? Sebelahnya Bilal? Belum?
Zakaria, mana Zakaria? Pantunnya? Belum juga? Siapa yang namanya itu? Yusuf. Mana Yusuf? Udah? Belum? Coba Rayhan, ingat Rayhan? Ingat nggak Rayhan? Ingat ya? Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartadihi jamilu. Itu bagus sekali. Idil mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu fakullu rida'in yartadihi jamilu. Itu pantunnya sering didukilkan ya. Apabila seseorang tidak mengotori kehormatannya dengan suatu kotoran dosa, kemaksiatan atau yang semisalnya, fakullu rida'in yartadihi jamilu, semua pakaian yang dia pakai itu nampak indah. Paham ya? Nah, dijelaskan para ulama, tapi walaupun pakaian seindah apapun, sebagus apapun, semahal apapun pakaiannya dia pakai, tapi kalau dia sudah mengotori kehormatannya dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka nampaknya buruk. Sudah pahami? Nah, di dalam nushah yang lainnya idza. Kalau yang idza itu lebih tepat juga. Idzal mar'u. Karena itu kalau itu kan juga bisa semakna juga, teman. Idza lebih tepat kelihatannya. Idzal mar'u lam yudnis minal lu'mi irdahu. Apabila seorang tidak mengotori irdah, kehormatannya dengan apa? Dengan kotoran, kesyirikan, dosa, kemaksiatan dan semisalnya, fakullu rida'in yartadihi jamilu, maka semua pakaian yang dia pakai akan nampak indah. Kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik. Wa dzulmul awwal dzulmu syirki. Dan kedzaliman yang pertama adalah dzulmu syirki, kedzaliman yang bentuknya adalah kesyirikan. Ini yang paling parahnya ini. Karena apa? Karena anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah Ta'ala padahal Allah Ta'ala menciptakanmu. Kan berarti orang enggak bersyukur ya kan? Sudah diciptakan, dikasih nikmat, berbuat syirik gitu ya. Allah musta'an seperti itu. Kata beliau, "Hadza la yaghfiruhullah illa bitaubah." Maka kedzaliman yang betul syirik ini Allah Ta'ala tidak akan mengampuninya kecuali taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan. Kemudian juga ancaman yang lainnya, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Ta'ala haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi ngeri ya perbuatan syirik ini ya. Illa bitaubat, kecuali taubat, kecuali dengan taubat. Wan na'usani, jenis yang kedua, yaitu apa yang kedua? Dzulmul 'abdi li ghairihi la yaghfiruhullah illa idza 'afa ashabuh. Allah Ta'ala tidak mengampuninya kecuali kalau pemilik kedzaliman, yang didzalimi maksudnya, itu memaafkannya. Makanya ngeri barakallahu fi kalau kita menzalimi saudara kita, ya kalau udah kita paham syariat, sudah bertobat ya kan, beristighfar, tentunya diiringi dengan ini loh. Namanya pastikan dia bisa memaafkan. Kalau tidak memungkinkan, dijelaskan para ulama, doakan kebaikan untuk orang yang pernah dizalimi tadi. Misalkan menzalimi dengan cara menghibai, pernah ngerumpi, menghibai, dan kalau ketemu orangnya minta maaf, mungkin orangnya marah, atau mungkin akan terjadi baku hantam dan semisalnya, cara yang terbaik doakan kebaikan untuk orang tadi. Dulu dia merusak kehormatannya, merusak barakallahu fiikum kebaikannya, merusak namanya, dia benahi, dia doakan kebaikan, dia sebutkan kebaikannya. Itu di antara solusi kalau nggak memungkinkan untuk ketemu. Paham ya? Karena kadang ketemu itu kan ada resiko juga kadang. Kalau sudah ketemu bagus, afan ya akhi, dulu anak pernah menghibai antum gini sekarang udah tobat, nggak akan diulangi kembali. Saat itulah ketika dimaafkan udah selesai. Paham ya? Karena kaitannya masalah kehormatan. Idza tasamaha ashabuh, apabila pemilik kedzaliman ini, maksudnya orang yang terzalimi sudah memaafkan, selesai sudah.
Antum kalau ingin lihat rinciannya bagus sekali. Syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab Riyadhus Shalihin, bab taubah. Paham ya? Di sana bagus sekali dirinci bagaimana taubat itu kalau ini bersangkutan masalah apa? Nah, dengan hamba yang lainnya, sesama manusia. Bagaimana antara dia dan Allah Taala dibahas di sana, penjelasannya panjang lebar bagus sekali. Nah, kita lihat amma dzulmus tsalis, adapun kedzaliman yang ketiga fahuwa tahtal masyiah. Lihat ini. Di bawah kehendak. Kenapa? Karena perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar seperti misalkan mabuk, mendem, judi, zina, atau yang semisalnya mencuri, itu perbuatan dosa besar. Itu kalau dia meninggal dunia dalam kondisi belum bertaubat, maka di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ya? Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu biqadri dzunubih. Jika Allah telah menghendaki mengampuni, mengampuni, dan jika Allah telah menghendaki mengadab, akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Sudah paham ya? Naam. Makanya beliau sebut tahta masyiah, di bawah kehendak. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapakah kelompok yang berseberangan dengan Ahlussunnah dalam hal ini? Pelaku dosa besar kafir. Wa fil akhirah mukhalladun finnar. Pelaku dosa besar itu kafir di dunianya, di akhiratnya kekal neraka. Pendapat siapa kemarin? Antum? Kata mereka orang mukmin itu ibaratnya seperti bilangan 10. Bilangan 10 itu ketika dikurangi 1 tinggal 9, enggak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak mukmin lagi. Siapa itu? Khawarij. Nah, kelompok Khawarij yang digelari oleh Rasulullah SAW, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Yang mereka waktu itu yaqtuluna ahlul iman wa yad'una ahlul awthan. Mereka membunuh orang yang beriman dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Perhatikan ya, membiarkan para penyembah berhala. Jadi orang yang beriman dibunuh oleh mereka, para penyembah berhala dibiarkan. Itu keadaan orang Khawarij waktu itu. Wal iyad billah. Yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ramiyah. Dan mereka itu melewati agama ini ibaratnya bagaikan apa? Anak panah melewati buruannya. Lewat saja. Lam bekas darah wala daging wala syai'. Naam ya, na'am. Allahul musta'an. Ikhwan fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kelompok yang kedua yang mengatakan pelaku dosa besar enggak mukmin, enggak kafir tadi. Enggak mukmin, enggak kafir. Tapi berada di antara manzilah baina manzilatain katanya. Kelompok apa itu? Antum? Mu'tazilah, na'am. Kelompok Mu'tazilah ya. Kelompok Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Kalau Khawarij tadi siapa pelopornya? Khawarij tadi, nah barakallahu fiik, Dhilal Khawarij. Awalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam bid'atul Khawarij. Siapa pelopornya waktu itu? Siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi, Syiah Rafidah itu. Yang mengatakan, "I'dil Muhammad." Berbuat adillah engkau ya Muhammad. Lihat. Membagi pembagian dengan cara apa? Yang sudah ditetapkan, merasa, mengira, menduga bahwasanya Nabi Muhammad itu enggak adil. Allahu musta'an. Bukan ngomong ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad. Afan. Ingat enggak? Fauzan. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Adapun Badui yang kencing di masjid, pojokan masjid, Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Dinukilkan dalam syarahnya itu, kalau orang Badui, ja'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid, datang orang Badui kemudian kencing di apa? Di pojokan masjid, itu Badui namanya Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Kalau pelopor Khawarij tadi Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Sama-sama Dzul Khuwaisirah. Pertanyaan berikutnya, mudah sekali ini.
Antum. Itu apa ini ya? Ini. Antum. Siapakah sosok yang akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman? Kalau Dzul Khuwaisirah sudah selesai. Dzul Khuwaisirah Al-Yamani, Badui yang kencing di pojokan masjid. Dzul Khuwaisirah Tamimi, pencetus pemikiran Khawarij. Siapa yang sosok akhir zaman dari Habasyah Ethiopia berkulit hitam, menghancurkan Ka'bah. Pakai dulu juga awalannya. Ingat enggak? Sulit kutakan, sulit ya. Coba antum ingat ya, antum. Enggak ingat juga? Coba Az-Zakaria, ingat Az-Zakaria? Belum juga? Antum. Ya, udah pernah sebutkan dulu ya. Antum ingat antum? Lupa juga? Akhraihan. Ayo, Dzulsuwaikotain. Dihafalkan ya. Secara global, secara makna, Rasulullah SAW mengatakan yukharribul Ka'bah yaumil qiyamah Dzulsuwaikotain minal Habasyah. Hadisnya sahih. Akan menghancurkan Ka'bah nanti dari kiamat sosok dari Ethiopia, gelarnya sebutannya Dzulsuwaikotain. Suwaikoh tasghir sakoh. Sakoh betis, suwaikoh betis yang kecil. Suwaikotain orang yang memiliki dua betis yang kecil. Sebutannya Dzulsuwaikotain. Itu akan menghancurkan Ka'bah kelak di akhir zaman. Naam, wal iyad billah ya. Itu sekedar selingan faedah seputar itu. Raja yang bikin benteng, biar Ya'juj Ma'juj tidak bikin kerusakan dan akhir zaman nanti akan keluar di benteng itu. Siapa raja siapa itu? Mudah sekali ya. Dalam surat Al-Kahfi ada itu. Pakai dulu juga itu. Ayo, antum. Ayo, Dzulqarnain ya. Nah, barakallahu fiik. Siapakah sahabat yang digelar Dzulsibtain? Sahabat yang mulia gelarnya Dzulsibtain. Orang yang memiliki dua cucu. Antum. Naam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paham ya? Sahabat yang digelar Dzunurain. Antum, Irbat. Dzunurain. Lupa ulama. Antum Hafidz Utsman Affan. Paham ya? Itu semuanya biasanya barakallahu ada yang bukukan itu ya. Jadi fawaid sermanya serba dzu. Jadi dzu siapa? Dzulsuwaikotain, Dzulqarnain, Dzulkhuwaisirah, kemudian barakallahu fiik Dzulsibtain ya kan, Dzunurain ya kan, seperti itu. Nah, biasanya dibukukan untuk faedah aja biasanya. Dulu ketika di Yaman seperti itu ya. Nah, itu salingan faedah saja. Kita lanjutkan lagi barakallahu fiik. Dzulmul 'abdi li nafsihi tahta masyiatillah insyaallah ghafaralah wa insyaa'a 'adzabah. Zalimnya seorang hamba terhadap dirinya itu dibawa kepada Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengampuninya. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya. Tapi nanti akhirnya terentaskan di neraka atau kekal. Pelaku dosa besar itu, kalaupun diadab kekal atau masih ada peluang untuk dimaafkan dan masuk ke surga. Naam, tidak kekal ya. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingat-ingat. Karena apa, dosa besar ini bukan syirik ya. Nah, selain syirik akbar. Kita lihat sini. Wa ala kulli hal fadzulmu syani'un. Dan atas berbagai macam keadaan, maka kezaliman itu sangat buruk dan jelek. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Rasulullah SAW mengatakan az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan kelak dari kiamat. Yaumil qiyamati ahlul iman yakununa fin nur, sahih. Nanti dari kiamat orang yang beriman mereka berada di dalam cahaya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yauma taral mu'minin,
wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim masyaallah. Suatu hari yang kau melihat orang-orang beriman laki dan wanita, cahaya mereka menerangi mereka. Nah, di hadapannya menerangi. Itu ahlul iman. Bagaimana kalau ahlul nifaq, orang munafikun? Amma ahlul nifaq fa innahum yakunun fi dhulumatin wal iyad billah. Dan adapun orang-orang munafik, maka sesungguhnya mereka berada di dalam kegelapan-kegelapan. Qala subhanahu, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu dzuruna naktabis min nurikum. Lihat. Suatu hari yang orang-orang munafik lelaki dan wanita, mereka berkata kepada orang-orang beriman, ungduruna, angkadziruna. Ungduruna bukan lihatlah kami, tapi tunggulah kami. Jadi kadang-kadang nadhara artinya enggak selamanya melihat ya. Nadhara ada artinya melihat, ada artinya intadhara menunggu. Jadi ungduruna ini maknanya bukan lihatlah kami, tapi tunggulah kami. Minta ditunggu. Paham ya? Nah, tunggulah kami, ya kan? Naktabis min nurikum, kami akan mengambil cahaya kalian. Orang munafik. Paham ya? Nah, ungduruna yakni intadiruna maknanya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ungduruna yakni intadiruna. Tunggulah kami. Paham ya? Wala tadhabu anna, kalian jangan pergi dari kami. Kenapa kok suruh minta ditunggu? Min dzulmil kufri wasyirki wal ma'asi. Disebabkan karena kedzaliman, kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. Minnya min sababiyah ya itu. Minnya min sababiyah namanya. Sebabnya mereka minta ditunggu kenapa? Karena sebabnya perbuatan mereka sendiri. Ya, yaitu kedzaliman, kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan. La yarawna tahta aqdamihim wa la yubsirun. Mereka tidak melihat cahaya di bawah telapak kaki mereka, tidak pula mereka melihat. Wa yu'tawna nuran fi awal amr. Orang munafik dikasih cahaya di awal aja. Di awal dikasih cahaya. Summa yutfa wal iyad billah. Kemudian padamkan cahaya tadi wal iyad billah. Makanya mereka nyuruh orang-orang yang beriman, tunggu dulu. Tunggu kami akan minta cahaya kalian. Wa yabqauna fi dhulmah. Artinya dan mereka tetap dibiarkan dalam keadaan di dalam kegelapan. Qala ta'ala, "Qilarji'u wara'akum." Kembalilah kalian ke belakang. Disuruh balik lagi mereka. Faltamisu nuran, carilah cahaya sendiri. Faduriba bainahum bisur, kemudian diletakkan di hadapan mereka. Tembok lahu babun yang memiliki apa? Yang memiliki pintu. Bagian dalamnya seakan-akan rahmat, tapi bagian luarnya itu dari sana muncul azab. Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya orang-orang munafik kelak mereka berada dalam kegelapan waliyadzubillah. Kalaupun ada cahayanya di awal aja, setelah itu padamkan, gelap mereka. Fadzalamah yakunun fi hadhihi dhulumat yaumil qiyamah. Maka orang-orang yang zalim, zalamah jamak dari zalim, maka orang-orang yang zalim kelak mereka berada di dalam kegelapan dari kiamat. Wa hadza fihi tahdhir min adz-dzulm. Dan ini kata beliau, di dalamnya terdapat peringatan terhadap kezaliman. Wa anna adz-dzalima yaumil qiyamah yakunu fi dhulumatin la yastati' al-mashi wa yaqa'u fil mahalik wal akhtar. Allahul musta'an. Dan bahwasanya orang zalim kelak dari kiamat berada di dalam kegelapan-kegelapan, tidak mampu berjalan dan terjatuh dalam kebinasaan dan bahaya-bahaya. Wa'iyadzubillah. Inilah kesimpulannya barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.